Nah, jadi ada ungkapan-ungkapan, berat jadi muslimah sih. Iya, makanya hadiahnya surga. Kalau ringan mah kipas angin, men. Tapi sekarang kan banyak anak muda yang gara-gara perempuan ditinggalkan agamanya karena ingin mencintai dia. Banyak itu. Gara-gara kerjaan ditinggalkan sholat karena dia akan dapat bisa menghidupkan keluarga segala macam. Ada itu banyak. Ada yang nggak kuat dengan di PHK, akhirnya ujung-ujungnya gantung diri jembatan. Ada itu. Oh, baru kejadian. Okay. Ketika dia memahami sebagai seorang muslim, maka ujian itu menjadi sebuah peningkatan kualitas dan peningkatan kedudukan dia depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, makanya kenapa orang tua punya tugas untuk memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa dia adalah seorang muslim untuk anugerah dari Allah, karena nggak semua orang bisa jadi muslim. Dan syarat untuk masuk surga adalah menjadi seorang muslim. Nah, ini makanya ketika jadi seorang muslim itu sebuah anugerah. Cuma persoalannya di lapangan banyak orang tidak memahami itu, sehingga akhirnya bertingkah laku ya seperti yang mereka inginkan saja. Justru ya ketika anugerah ini tercabut, berarti ada potensi saja seorang itu wafat dalam kekufuran. Ini yang paling mengerikan. Bukan potensi lagi kalau udah dicabut mah, kepastian. Nah, makanya ya tadi doa itu tidak hanya cukup kita dicukupkan rezeki saja, tapi juga ini harus disisipkan ya, supaya kita iman kita terjaga. Iya, kalau sadar, kalau nggak sadar percuma. Nah itu ya, kan doanya udah ada, tapi nggak dibaca. Kenapa? Ya nggak penting bagi dia. Ya makanya langkah awal sadarilah bahwa Islam itu sebagai anugerah. Nah, bentuk pemahaman dia Islam sebagai anugerah adalah tadi dia akan berkomitmen dengan Islam. Alhamdulillah, jumpa lagi di Ngopi ala kadarnya, ngobrol penuh inspirasi ala Kang Ustadz Darlis Fajar yang sudah siap di hadapan saya. Sehat-sehat? Alhamdulillah, subhanallah, Allah Akbar. Dengan makan pisang aja beliau sudah cukup membuat berseri ya, apalagi makan yang lain favoritnya sop kambing ya. Ya ke hujan-hujan gini cocok saat ya. Iya, karena kan kambing itu binatang yang diberkahi. Oh itu makanya semua rasul tuh pengembala kambing. Pengembala kambing, bukan pengembala sapi bukan, koboi itu namanya. Kalau di negeri kita pengembala bebek, ayam. Oh iya. Ini nggak cocok lah untuk suasana hujan ini saatnya. Bikin hangat kambing, sopnya nunggu yang traktir aja. Cuman lagi tiarap kayaknya. Ya, alhamdulillah, semoga dengan cuaca yang boleh jadi tidak menentu ini saja. Tadi dari pagi ke siang mah cuaca cukup panas, cukup hangat, ternyata ke sore jadi hujan. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita juga diberikan kesehatan. Amin, amin. Amin ya Allah, amin. Tentang ini Ustaz ya, sesuatu yang Allah berikan kepada kita Ustaz,
yang kita sendiri itu tidak memintanya Ustaz. Bahkan tidak ada ikhtiar mungkinnya untuk mendapatkan hal itu. Dan pemberian ini ya tentu saja tidak semua orang bisa mendapatkan Ustaz. Ya dari sekian miliar penduduk bumi gitu ya, itu hanya beberapa saja yang mendapatkan anugerah, kita sebut saja anugerah Ustaz ya, ini ya. Mungkin anugerahnya juga boleh disebut sebagai anugerah teragung Ustaz. Karena pemberian ini kalau kita bisa memaksimalkan pemberian ini akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita ya, di dunia sampai ke akhirat nanti Ustaz ya. Anugerah ini adalah menjadi muslim sejak lahir Ustaz. Dan barangkali dari Ustaz bisa memaparkan, bisa menyampaikan terkait hal ini. Terus bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi ini yang kita punya ini ya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya memang ya, kalau kita perhatikan dalam ajaran agama kita ya, bagaimana Allah SWT mengatakan dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Iya kan? Makanya suatu anugerah disebut anugerah. Kenapa? Ketika lahir dalam keadaan orang tuanya muslim, maka otomatis anaknya pasti diperlakukan sebagai seorang muslim oleh orang tuanya. Makanya baginda mengatakan kullu mauladin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir itu sebenarnya dalam keadaan fitrah, bersih. Jadi apakah dia orang tuanya muslim atau bukan, ya tetap saja bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, bersih dia. Nah yang akan mengubahnya menjadi apanya, nah itu kedua orang tuanya. Makanya ketika bayi yang lahir dalam keluarga muslim, ya salah satu anugerah. Sekata Mang Opik tadi kan, dia jadi seorang muslim nggak minta, nggak diikhtiar. Tetapi jangan lupa itu baru pintu gerbang. Pintu gerbang Ustaz, betul. Karena yang menentukan dia bahagia di akhirat adalah bukan membuka pintunya, tetapi memasukinya dan bertahan. Makanya seorang sahabat kan pernah bertanya pada baginda, hamba yang Allah cintai seperti apa? Kata Rasulullah, Qul amantu billah. Katakan oleh kau, aku beriman pada Allah. Kemudian sumastaqom. Kemudian komitmen. Makanya kuncinya adalah sejauh mana dia bisa survive, bertahan. Istiqomah bisa. Ya iya. Makanya ketika itu sebagai anugerah, ya wajar. Cuman kan anugerah itu ada dua pensikapannya, orang itu bersyukur atau kufur. Makanya tinggal kuncinya adalah mampu nggak dia memahami bahwa ketika dia menjadi seorang muslim itu sebagai anugerah atau bukan. Dan itu akan terlihat dari syukur dan kufurnya. Kalau bersyukur berarti dia memahami bahwa itu adalah anugerah. Kalau kufur ya berarti biasa aja. Nah ini penting, makanya kenapa orang tua punya tugas untuk memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa dia adalah seorang muslim, itu anugerah dari Allah. Karena nggak semua orang bisa jadi muslim. Dan syarat untuk masuk surga adalah menjadi seorang muslim. Apalagi Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Sampai baginda disampaikan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 3 kan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina wa raditu lakum, dan aku ridho Islam sebagai din kamu. Nah ini makanya ketika jadi seorang muslim itu sebuah anugerah. Cuma persoalannya di lapangan banyak orang tidak memahami itu, sehingga kita bertingkah laku ya seperti yang mereka inginkan saja. Karena fokusnya mereka bukan kepada apa yang Allah inginkan, tetapi kepada apa yang dia mau. Makanya kuncinya tadi adalah sejauh mana dia bisa memahami itu dan bertahan dengan itu, survive. Ya karena bagaimanapun hidup akan diuji oleh Allah selama dia hidup di dunia. Ya. Ujian itu. Nah maka ketika dia memahami sebagai seorang muslim, maka ujian itu menjadi sebuah peningkatan kualitas dan peningkatan kedudukan dia depan Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu. Ya. Nah makanya kita langkah pertama adalah agar kita bisa itu jadikan itu Islam sebagai anugerah. Ya. Karena salah satu
anugerah Islam itu sebagai anugerah buat kita adalah karena ternyata memang syarat untuk masuk surga adalah dia harus beriman dulu, muslim. Makanya Allah katakan wabassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah, beri kabar gembira pada orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga. Nah, setelah itu barulah dia sejauh mana dia bisa komitmen dengan apa yang telah menjadi anugerah Allah, yang katakan dia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak dia minta. Dan itu adalah kuncinya, sekarang diserahkan semuanya kepada orang itu yang telah Allah berikan anugerah. Makanya Allah bertanya kan ketika ada suatu saat dalam surat Al-Imran 101 Allah mengatakan kaifa takfurun, kenapa kamu bisa ingkar kepada Allah? Wa antum tusla alaikum ayatullah, dan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Berarti dia seorang muslim kan? Iya, iya. Wa fikum rasul, dan bersamamu rasul. Hidup di zaman rasul. Kok bisa ingkar? Padahal Rasulullah itu pada saat itu di zamannya, lagi di zamannya. Ya, ada ya, antum tusla alaikum ayatullah fikum. Dan tapi ini jangan jadikan alasan bagi orang yang sudah nggak bersama Rasul mengatakan kan itu kan sekarang kan Rasul nggak ada. Ada hadis-hadisnya, ada sunnah-sunnahnya. Ya. Itu yang tetap hidup ya sampai saat ini. Lewat sunnahnya. Makanya lanjutan ayatnya setelah kaifa takfurun wa antum tusla alaikum ayatullah fikum rasul wa may yata'sim. Ya, ada lanjutannya wa mu'tasim. Ya, siapa yang komitmen berpegang teguh kepada hubungan dia dengan Allah, hudiyas siratal mustaqim, itulah dia yang mendapat petunjuk jalan yang lurus. Nah, tinggal itu tadi ya Sad ya, dia mampu melewati ujian-ujiannya sebagai seorang muslim, baru gitu ya. Iya, makanya supaya bisa melalui ujian-ujian itu syaratnya dia masih menyadari bahwa dia seorang muslim, who I am. Nah, permasalahan sekarang itu Sad, banyak yang tidak menyadari keutamaan sebagai seorang muslim. Makanya mereka selalu bertanya who am I? Who am I? Jadi bukan who I am lagi. Bukan, jawabannya kebanyakan who I am. Iya, iya. Ini bisa maknanya bisa negatif, bisa positif, who I am itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, kita diarahkan ada tuh jawaban yang tegas dan mantap. I am Muslim. Nah, kata I am Muslim itu menandakan sebuah kebanggaan, Sat. Nah, kadang-kadang ya mungkin kebanyakan, Sat, menjadi Muslim itu sudah bukan kebanggaan di sekalian saudara-saudara kita itu. Ya karena tadi pemahaman dia terhadap kemuslimannya nggak nyampe, belum sampai, belum kuat. Atau bisa jadi memang dianggap keislamannya bukanlah sebuah anugerah. Ya. Karena bisa jadi banyak orang mengatakan Islam itu jumud, Islam itu membatasi, Islam itu terhalang kita untuk ngapa-ngapain oleh Islam. Sehingga akhirnya mereka takut dengan hukum-hukum Islam. Sehingga mereka nggak berani masuk Islam secara total. Karena dianggap Islam itu menghambat, Islam itu jumud, tidak mendukung kemajuan. Bahkan Islam itu identik dengan kesengsaraan misalkan ya. Iya. Identik dengan ketidaksuksesan, identik dengan keterbelakangan. Itulah yang berkembang hari ini kita saksikan. Walaupun sekarang sudah kita bersyukur pada Allah banyak sekarang ya mulai terbuka keislaman itu. Eropa mulai banyak Islam, Amerika sudah mulai banyak. Kenapa? Dengan kasusnya yang terjadi pada Palestina, Gaza. Iya. Sehingga mereka terbelalak melihat komitmennya orang penduduk Gaza, nggak keluar dari Gaza. Apa yang membuat dia bisa kuat dan luar biasa, bisa survive? Ternyata adalah dia dekat dengan Quran. Ternyata adalah dia sadar dia seorang Muslim, dia beriman pada Allah. Nah itu Sat. Jadi akhirnya ada kebanggaan di mereka, walaupun hidupnya menderita, walaupun hidupnya nyawanya selalu terancam. Jadi mereka itu akan senantiasa bahagia ketika mereka bersama Islam gitu. Sehingga kalau udah kebanggaan Islam. Iya, kalau udah sadar, udah paham, insya Allah kan komitmen sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surat, sok coba buka surat 49 ayatnya ayat 14. Sok buka, baca Abang Lopik. Surat 49 ayat 14. Oke, Ustaz. Orang Arab Baduy berkata bahwa kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk kepada Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu.
Ini kisah bagaimana seorang Arab Badui datang kepada baginda kan, Ya. mengatakan beriman, ya kan? Langsung Allah perintahkan baginda untuk jawab, lam tu'minu, kamu belum beriman, tapi baru tunduk, baru muslim. Ya. Berarti menyatakan diri mukmin mungkin Ustaz ya. Iya, artinya gini, Ya. Rasul sedang memberikan pelajaran kepada orang Arab Badui bahwa Ya. sadar nggak kamu seorang muslim? Muslim itu apa gitu. Iya. Jadi muslim itu bukan pengklaiman gitu loh, bukan status saja gitu. Tapi sebagai sebuah pribadi, identitas dia, dan yang namanya muslim adalah dia harus tunduk kepada Allah, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya nggak akan muncul lagi istilah Islam abangan, Islam KTP gitu loh. Islam banyak versinya Ustaz ya. Iya, karena apa? Ya tadi, karena dia tidak menyadari sebagai seorang muslim, tapi mengaku dia beriman. Maka baginda katakan kepada orang Badui, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, kamu sedang menuju ketundukan pada Allah SWT sebagai seorang muslim dulu. Kenapa? Walama yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hatimu, kata baginda kepada orang Arab Badui atas perintah Allah. Lalu tahu dari mana bahwa iman itu sudah masuk? Disitulah yang saya katakan tadi, Islam itu sebagai anugerah. Cuma sejauh mana kita bisa mempertahankan anugerah itu sebagai sebuah kenikmatan, sebagai sebuah anugerah. Disitulah istiqomah. Ya. Mungkin ini Ustaz, ya. Bukti Islam itu sudah masuk dalam hati. Salah satunya ditunjukkan oleh penduduk Gaza sepertinya. Mereka tahan tempat ujian. Bagaimana komitmen mereka tetap kuat walaupun. Ya, kita kan contohnya hari ini yang sedang terjadi kan di Gaza ya. Kalau secara umum ya semua muslim lah. Ya. Kalau kita mau ngambil contoh, asal dia contohnya. sadar dengan keislamannya, dimanapun dia berada, dia akan punya komitmen yang sama begitu loh. Betul. Gitu. Ya intinya banyak contoh ya Ustaz. Ya. Bagaimana bahwa iman itu sudah masuk dalam hati ya. Kita bisa lihat setiap kondisi yang hadir pada muslim di belahan dunia manapun ya, bagaimana mereka menjalani hidup, itulah ya penandakan bahwa iman itu masuk dalam hati mereka gitu. Iya. Dan kapan taunya iman itu masuk dalam hati? Ya ketika ketaatan terjadi. Taat. Kan kata Allah, Betul. wa may yuti'illaha wa rasulah, jika engkau taat pada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min amalikum syai'a, Allah nggak akan pernah mengurangi sedikit pun apa yang kamu kerjakan dari sisi pahalanya. Ya. Artinya sekecil apapun di kebaikan dia lakukan, dia tidak pernah mengabaikan perintah Allah, maka semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah penilaian catatan amal dia. Nah, ketika dia sudah beriman pada Allah, ya terlihat dari ketaatannya. Jadi kalau ada orang yang tidak taat pada Allah, tak ngaku beriman, nah itu omdo namanya. Beriman tapi nggak taat. Iya. Dan itu kategorinya dimasukin oleh Allah sebagai orang yang tidak memutuskan janjinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah begitu. Ya, Ustaz. La yastawi, ya, tidak sama, ya. Ayat terima masalah ba'udatam, Allah nggak segan-segan untuk membuat perumpamaan seekor lalat atau seekor nyamuk sebagai sebuah perumpamaan untuk manusia. Ya kan? Bagi orang yang beriman pada Allah, dia yakin dengan semua perumpamaan itu. Gitu loh. Hakul yakin dia. Tetapi bagi orang walazina kafaru fayaqulun rabbi, dan ketika orang-orang kafir terhadap ini, dia mengatakan, apa ini semua? Kenapa begini gitu loh. Allah tegaskan tidak ada yang disesatkan kecuali orang yang fasik. Siapa itu fasik? Disebutkan di ayat 27, yaitu orang yang pernah berjanji pada Allah, orang yang tadi boleh dikatakan dia muslim. Muslim tidak mentaati janji-janjinya ya. Iya, makanya fasik itu artinya membangkang, durhaka. Setiap hari dia mengatakan dalam sholatnya misalnya ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk yang lurus. Sebelumnya dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mempertolongan. Tapi dalam lapangan kenyataannya berbeda. Nyembah enggak, pertolongan ke Allah juga enggak. Kebanyakan kepercayaan pada dukun, paranormal, gitu loh. Ibadahnya juga malas-malas, hare-hare gitu loh, ya kan.
akhirnya dia termasuk kategori orang-orang yang fasikun. Fasik. Dan Allah katakan tidak ada yang disesatkan illal fasikin, kecuali orang yang fasik. Jadi kalau kita merasa belum, orang-orang yang belum, ibadahnya belum bagus, ibadahnya masih malas-malasan, hati-hati, berarti kita masuk kategori orang yang sedang menuju kefasikan. Nah ini Karena dibiarkan oleh Allah dia berbuat itu. justru dibiarkan saja. Iya. Justru itu akan banyak yang tidak sadar ya. Ya, Karena dibiarkan. kenapa dibiarkan oleh Allah? Ada ayatnya. Kenapa dia mengabaikan juga apa yang menjadi ayat Allah? Waman a'rada an zikri. Ketika kamu berpaling dari peringatanku, az-zikri itu maknanya secara tafsir Quran. Jadi ada orang yang mengabaikan Quran. Kata Allah, kehidupannya dibikin sengsara. Fa innalahu ma'isyata donka. Walaupun secara kehidupan orangnya berlebih ya secara harta. Jadi karena ini makanya versi kesengsaraan kita apa? Nah, persepsi umum sama persepsi Al-Qur'an beda. Ya karena selama ini kita selalu menganggap orang yang enak itu adalah orang punya harta. Padahal di neraka paling banyak orang berharta. Berharta, betul. Iya. Kalau di neraka banyak orang kaya, berarti di surga banyak orang Balikan berarti. balikan, orang beriman. Sudah mulai ini. Iya, buat apa gitu? Orang miskin nggak semuanya di surga. Enggak, kata siapa? Ya, orang beriman. beriman. Kalau nggak beriman, miskinnya udah neraka juga gitu loh. Wah, itu Termasuk orang kaya beriman, surga lah gitu. Karena kuncinya bukan di pada kaya dan miskin. Kunci pada iman. Nah itu tadi kan kita sedang mengatakan anugerah yang terbesar yang Allah berikan pada seorang manusia adalah ketika dia jadi seorang muslim. Ya, saya berarti dengan begitu, berarti orang yang tidak menyadari Islam sebagai anugerah itu jatuh-jatuhnya pada kefasikan. Kalau dia nggak sadar, Nggak sadar. iya. Makanya digambarkan oleh Allah sebagai orang yang buta itu bukan matanya, Di hatinya. hatinya kata Allah. Kenapa? Ya karena dia nggak sadar, nggak bisa melihat kebenaran itu. Ya, sampai-sampai mungkin ada persepsi dalam diri mereka bahwa yang namanya pemberian anugerah itu kekayaan, posisi, talenta, ya, kemudian popularitas, ya. Ya karena selama ini mereka berpikirnya bukan apa yang Allah inginkan, tapi apa yang mereka mau. Ya, terjebak pada itu terus. Lihat aja ayatnya. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, Allah biarkan sesat. Sok aja buka ayatnya. Surat 45 ayat 23 baca Bang Upik. Nah, ini yang menarik nih, ada sebuah penggalan kata, yaitu Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Berarti dia tahu bahwa Allah sedang menjauhkan dia gitu. Bukan. Atau gimana ini secara makna? Tahu di situ dia punya pemahaman tentang agama. Jadi gini, dia punya pemahaman, dia punya pengetahuan tentang Islam. Maksudnya ke sana, Ustaz. Dia tahu dia seorang muslim. Dia tahu mungkin pahala dan dosa, tahu juga gitu. Iya, makanya tadi ya, sebagai seorang muslim ada proses. Bagaimana dia menunjukkan ketaatannya pada Allah. Ya, Dan itu yang nggak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku muslim. Dia sadar kok salat wajib, dia sadar kok saum wajib, dia tahu ilmu itu semua, tahu, belajar kan, tapi nggak dilakukan, nggak diamalkan. Itu proses tadi kata Allah. Kenapa? Karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Oleh Allah dibiarkan dia sesat di atas pengetahuannya. Tahu itu nggak benar, tapi dilakukan wae. Sok coba. tahu itu perintah, tahu itu larangan. Tapi nggak dijalankan. Oke. Nah, ini banyak yang terjadi sebetulnya. Bukan banyak yang terjadi, ya itulah kebanyakan begitu. Makanya akhirnya dia nggak bangga dengan Islamnya. Nah, ini apakah dengan kefasikan itu ciri-ciri bahwa anugerah itu akan dicabut, Ustaz? Ya, lanjutan ayat setelah fasik apa? Jadi orang kufur. Kalau udah kufur udah itu sudah hilang. Awalnya fasik dulu karena masuklah ke fase berikutnya munafikun. Dari fasik dia munafik. Iya, kenapa? Ya berbohong dia kepada Allah.
akan komitmen kepada Allah tapi nggak dilakukan. Seolah-olah dia menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Masya Allah. Kan begitu orang munafik itu. Jadi prosesnya itu mulai dari fasik ya, Sat? Awalnya dia muslim. Muslim dengan statusnya sebagai muslim, Ya, tapi cuman, karena tadi tidak dijalankan semua konsekuensi usaha muslim, masuklah kategori fasik. Nah, fasik itu sebenarnya di hatinya ada penyakit. Orang yang hatinya udah penyakit disebutlah munafik, nifak. ya. Berarti memang salah satu tindakan preventif ini, Sat, adalah bagaimana seorang muslim itu supaya terhindar dari kefasikan. Iya, makanya dia mesti sadar dulu sebagai seorang muslim dengan segala konsekuensinya. Makanya mau nggak mau dia harus menuntut ilmu agama. Jadi yang wajib yang dia pelajari pertama kali sebagai seorang manusia adalah ilmu agama seharusnya. Nah, justru ini malah ilmu yang lain, Sat. Ilmu agama justru sekarang cuma berapa jam, berapa SKS kalau di kuliah, dan tidak penting. Nah, mungkin semenjak dini juga ya, cuman mungkin sepekan tuh hanya 2 jam gitu ya. Iya. Ya beruntungnya kalau ada yang masih ngaji di masjidnya sepulang sekolah. Kuncinya ada pada kedua orang tuanya. Oke. Karena kebayangkan kedua orang tuanya nggak beriman atau tidak sebagai seorang muslim yang taat, kebayang anaknya. Kalaupun ada anak-anak yang akhirnya jadi orang dalam artian seri muslim yang hebat, itulah hidayah dari Allah diberikan kepada anak itu. Sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya walaupun kondisi lingkungan tidak mendukung, dari si itu orang menunjukkan tua. bahwa Allah beri petunjuk siapa yang dikehendaki. Kita nggak bisa mengklaim, makanya tadi ikhtiar kita adalah agar kita catatan amal kita banyak kebaikannya. Hasilnya itu udah urusan Allah, sudah hak Allah, bukan wilayah kita. Jadi ketika kita berbuat nggak berhasil nggak ada masalah. Perbuatan kita itu asal benar niatnya, kemudian caranya benar sesuai dengan Allah inginkan, sudah akan jadi catatan amal baik. Hasilnya terserah Allah. Ada doa, Sat, supaya ini bagaimana kita terhindar dari kefasikan. Ya di samping ada ikhtiar tadi ya, Ya menuntut mengqalibul ilmu. qulub sabit qalbi ala dinik, ya mengqalibul hati. qulub. Iya, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu, kan begitu. Ya, memang ini ya sebetulnya itu hal yang sangat urgent dan darurat sekali, Sat, ya. Kalau yang Doa itu. sadar, Ya. makanya kita menyebarkan ini supaya orang-orang jadi sadar bahwa dia itu sebenarnya konsekuensinya lebih berat daripada orang yang belum muslim. Nah, makanya ya tadi doa itu tidak hanya cukup kita dicukupkan rezeki saja, tapi juga ini harus disisipkan ya, Sat, supaya kita iman kita terjaga. Iya, kalau sadar, kalau nggak sadar percuma. Nah itu ya, Sat. Kan doanya udah ada, tapi nggak dibaca. Kenapa? Ya nggak penting bagi dia. Ya maka dari itu konsekuensinya dari tidak adanya doa ini ya boleh Iya, jadi karena- disebabkan dia jadi itu saja. Karena penyebab utamanya sebenarnya orang tuanya. Oh, ini ke orang tua di runutan lingkungan awal, Sat. Ya kan tadi kan Baginda mengatakan semua yang lahir dalam keadaan fitrah, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah kedua orang tuanya. Yes. Makanya bersyukurlah ketika kita mendapat orang tua yang muslimnya taat. Tapi tetap bukan jaminan juga dia akan bisa jadi orang taat, tapi peluang untuk ketaatan jadi lebih besar ketimbang orang yang nggak paham agama. Artinya di sini kita menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengenal putus asa. Kenapa? Allah Maha memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Itu penting. Makanya di sinilah ada kemandirian kita untuk mencari itu. Wa may yatasim billah. Siapa yang komitmen pada Allah, akan Allah berikan jalan petunjuk lurus. Faqad hudiya ila siratim mustaqim, kata Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqimnya kita meminta pada Allah tunjuki jalan lurus adalah sejauh mana dia ikhtiarnya jalan. Itu apa? Komitmen dengan apa yang jadi perintah Allah dan larangan Allah. Disitulah dia akan diberi petunjuk ke jalan lurus. Iya. Ya setelah kita mendapatkan doa tadi sebagai muslim, tinggal kita ikhtiarnya ya menjaga. Makanya langkah pertama belajar kan, pahamkan dulu kita sebagai muslim. Ini kepahaman, belajar agama sehingga kita ngerti dan paham. Akhirnya apa? Orang yang berbuat dengan kesadaran dengan orang yang dibuat dengan terpaksa beda hasilnya. Makanya karena dia masih anak-anak, pengkondisian bahasanya.
Ya kan, pengkondisian. Itu bagaimana kita mengkondisi anak kita supaya taat kan gitu kan. Dan cenderungnya biasanya ada paksaan situ. Ya dipaksa memang anak-anak. Ya kan kondisi, bahasa ininya kondisi. Ya dipaksa sholat, ikut itu ya, dipaksa Ya kan puasa. kalau digunakan bahasa paksa kesannya kayaknya otoriter gitu kan. Tapi kalau dikondisikan, mengkondisikan kita ke anak kita untuk sholat, nah itu ada upaya yang luar biasa. Kan gitu. Nah kalau udah terkondisi, dia kan sadar. Kalau udah sadar, wah itu luar biasa ibadahnya. Betul. Ya jadi ya tahapannya itu mau tidak mau ya kalau untuk anak harus ada pengkondisian seperti tadi. Iya makanya langkah awal sadarilah bahwa Islam itu sebagai anugerah. Nah bentuk pemahaman dia Islam sebagai anugerah adalah tadi dia akan berkomitmen dengan Islam. Ya. Makanya Allah katakan ya alladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum adu mubin, karena setan itu musuh. Kata musuh itu harus kita mantapkan kepada diri kita tentang setan. Artinya apa? Dia akan mengalahkan kita, dia akan menjadikan kita sebagai orang yang pecundang gitu loh. Ya. Nah ini dari ikhtiar tadi saja. Ya harus balik lagi ke awal tadi, awal pembicaraan. Ya, iya. Bahwa ya kita juga ya berharap ya bahwa saudara kita itu yang belum menyadari ya harus menyadari bahwa mereka itu spesial saja. Ya dari sekian banyak jutaan miliaran orang, mereka jadi muslim sebetulnya harus sudah mulai ternyus di situ saja. Makanya Allah katakan qad aflahal mu'minun. Beruntung Pak. Itu. Karena beruntung karena mereka menjadi orang yang istimewa. Cuman masalahnya kan di lapangan nggak begitu. Muslim. Apa sih keuntungan sebagai muslim? Apa sih keuntungan sebagai orang iman? Ya karena dia nggak tahu, karena dia nggak belajar, karena dia nggak mempelajari agama, karena dia nggak mengenal Allah. Maka tugas awalnya adalah belajar agama, kenal Allah, kenal Rasul, kenal Islam, sehingga dia akan bisa mengatakan raditu billah rabba wa bil Islam Madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Padahal keberuntungan menjadi seorang muslim itu adalah selamat dunia akhirat ya. Betul. Bahkan kalau misalkan diganti dan kata lain, kata bahagia, ya bahagia itu bahagia yang terus selamanya. Allah berfirman lagi dalam surat yang lain, wal asri innal insana lafi manusia itu dalam kerugian. Kenapa? Ya nggak beriman. Ya. Kecuali dia beriman kata Allah, illal ladzina amanu, maka semua amalannya dinilai. Tapi kalau orang nggak beriman, tidak ada nilai. Nggak ada nilai. Walaupun itu baik di hadapan manusia. Dibalas dengan kehidupan dunia biasanya oleh Allah. Kebaikan dibalas dengan kehidupan dunia. Ya. Tinggal apakah kehidupan dunia yang didapatkan dari Allah itu akan mengantarkan dia masuk Islam atau tidak? Itu aja urusannya. Ya. Ternyata nggak sedikit kenikmatan yang Allah berikan sebagai balasan kebaikan yang dikerjakan di dunia adalah malah menambah maksiatnya pada Allah. Ya. Karena merasa dia punya uang banyak. Berbuat semaunya. Ya salah satunya kebahagiaan ataupun keberuntungan dari kita sebagai muslim tuh ya setiap amal itu kan dicatat ya Sat. Semua amal baik ya Sat ya. Dicatat bahkan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Di sisi lain kalau misalkan keburukan itu tidak dilakukan dan tidak dicatat. Nah ini pemahaman-pemahaman ini ya banyak yang belum tersampaikan kepada mereka. Dan ya memang ini perlu proses tadi saatnya. Karena gini, kalau orang yang nggak beriman, dia akan selalu memandang perbuatannya baik, ya kan? Iya. Kata lo begitu, orang kufur itu selalu memandang perbuatannya indah. Makanya mereka buka baju di mana-mana, laki perempuan, di pantai, telanjang, bulat begitu, indah bagi mereka. Iya. Seni men. Seni, ini artistik. Artistik. Fotonya atau artistik. Ini seni keindahan itu ya. Ya kan hak asasi manusia. Ya kan dijadikan indah ya. Termasuk asal kata-kata yang sebetulnya itu norak gitu ya. Tapi jadi indahnya seni artistik. Maka jangan dilupakan ayat Allah yang lain. Allah mengatakan hubus syahwati minan nisa. Kan apa lanjutan awal ayatnya apa? Ya. Zaina linnasi hubus syahwati minan nisa wal bani dan seterusnya. Kata Allah, Allah perlihatkan pada manusia menyukai sesuatu yang menyenangkan dalam pandangannya. Menyenangkan, zuin, menyenangkan.
Suyitna. Wanita, anak, harta, kendaraan, perusahaan, kudapat, semuanya dunia. Dan itulah ukuran sukses orang sekarang. Kalau punya mobil, punya rumah. Dan bentar, Sat, berarti ukuran kesuksesan orang yang sekarang itu bagaimana terpenuhi kesenangan itu, Sat? Itu dia. Ya. Kan tadi dijadikan indah semua perbuatannya, sehingga ketika punya uang bebas mau ngapain aja. Uang gua make udah uang gua kok, gua yang nyari, gua yang capek. Ya. Kenapa urusan lu sama gua? Padahal kesenangan itu tidak menjanjikan ketenangan sebetulnya. Kan baginda mengatakan huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Wa huffatil jannah bimakarih. Sementara surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak menyenangkan. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan bagi dia, tapi sebenarnya mengantarkan dia pada kebahagiaan hakiki, itu masuk surga. Contoh, bangun malam. Lebih enak mana, Mang? Bangun malam, sholat malam atau tidur? Ya tidur. Cuman orang beriman dia bangun malam-malam, sesuatu tidak menyenangkan, dia kerjakan dengan ikhlas pada Allah. Luar biasa, balasan surga. Saum bisa tuh. Ya, karena boleh jadi ketika dia tidak mendapat kenikmatan duniawi, kan Allah sayang sama dia. Karena kalau dikasih kenikmatan dunia, dia akan menjadi orang yang bermaksiat pada Allah. Maka jangan pernah bersuuzon pada Allah. Yes. Jangan lihat di dunia pada sisi orang lain. Kenapa? Belum tentu apa yang kita dapatkan membuat kita makin taat pada Allah. Nah ini yang jarang direnungkan. Ya karena dia memahamkan bahwa yang namanya bahagia itu adalah kalau dia punya dunia. Kalau dia bisa memenuhi kesenangan tadi ya, hal-hal yang menyenangkan dia terpenuhi, itulah ekspresi kebahagiaan mereka. Makanya nggak sedikit, seperti misalnya ada pertemuan bisnis nih, keuntungannya 20 miliar, tapi pertemuannya di Papua, diudak nggak? Ya dikejar, kejar 20 M. 20 M, aduh belum pernah dapat Ini saya 20 M. Ini balasannya surga. Iya, Sat. Surga balasannya. Ya. Surga yang lebih dahsyat daripada sekedar 20 M, nggak bisa berbanding kenikmatan surga. Surga nggak bisa dibeli dengan 20 M tuh. Ya, iya. Ini gambaran aja gitu kan. Kemudian salah satu untuk mendapatkan surga caranya apa? Sholat subuh berjamaah di masjid. Padahal jarak masjid dengan rumahnya Cakep bisa. Tapi kenapa nggak terasa apa? Jauh, men. Iya. Padahal kalau diukur nilai itu besar, nggak sebanding, Sat, ya. Iya. Nah itu balik lagi kesadaran, Sat. Nah khawatirnya gini, Sat. Udah paham, nah ini pasti lagi nih. Bukan, paham dengan tahu beda. Paham dan tahu beda. Kalau paham pasti ada action. Oh berarti hanya sebatas tahu saja. Nah, maka tadi kan di atas pengetahuannya kata Allah. Bukan di atas pemahaman. Bukan. Ya kalau paham itu pasti ada reaksi ya, ada aksi saja. Iya. Aksi bagaimana dia menjadikan pengetahuannya jadi sebuah perilaku, aktivitas. Iya. Oke. Nah ini ya sebetulnya. Jadi ya pemahaman ujung-ujungnya yang memang itu akan menggerakkan sebuah pengetahuan jadi sebuah action ya saja. Yeah. Justru ya ketika anugerah ini tercabut, berarti ada potensi saja. Seorang itu wafat dalam kekufuran. Nah, ini yang paling mengerikan. Bukan potensi lagi kalau udah dicabut mah, kepastian. Kalau dicabut, ini bukan berbicara kemungkinan, ini kepastian. Ya walaupun kalau kita masih hidup, misalnya ada orang yang Muslim, kemudian dia murtad, peluang untuk Muslim lagi ada nggak? Ada pasti. Ada. Makanya bahasa mungkinnya kemungkinan. Tapi kalau udah bahasa tentang kematian, kalau udah dicabut, ya pasti dia matinya dalam keadaan kekufuran. Gitu. Makanya jangan main-main dengan keimanan. Lihat Allah ingatkan semua dalam surat An-Nisa 137. Innalladzina kafaru, innalladzina amanu summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadul kufra. Kata Allah, kayak yang main-main saja. Nah, itulah dia. Allah katakan sesungguhnya dia beriman awalnya tuh kufur, iman lagi, kufur lagi. Oleh Allah apa? Ditambah kekufurannya dan tidak diampunkan dosa-dosanya dan tidak diberikan petunjuk lagi. Kenapa? Main-main.
Jadi bukan sama Allah ditarik untuk kembali yang lurus, ya, malah ditambah ya. Makanya kalau bahasa kemungkinan, ya saya agak khawatir aja. Tapi selama kita optimis harus ada kata-kata kemungkinan, karena nggak mungkin. Kalau masih hidup atau ada peluang, tetap ada peluang. Cuman kita tekankan pada diri kita ketika kita jadi seorang muslim, komitmen lah. Jangan harapan kita akan kalau sudah sesat kembali lagi jadi benar. Belum tentu. Karena kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Karena kita nggak tahu mati kita kapan. Ya. Selama ini kita berpikir ada perbaikan nanti ada perbaikan karena kita menganggap hidup kita masih Lama, masih panjang. masih muda, men. Maka muncullah istilah mudah poya-poya, tua kaya, mati masuk neraka. Itu udah bener. Kan mati masuk surga. Ya kalau beriman masuk surga itu insyaallah. Ya dalam redaksi yang lain kan ada yang paginya beriman, siangnya kufur. Ya. Ini semua udah Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Artinya kita nggak bisa lagi mengeles, kita nggak lagi ngasih alasan yang lain. Semuanya sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa nggak dibaca Quran? Nah itu dia tadi kan. Balik lagi Karena ke awal. tadi dia tidak menyadari bahwa dia seorang muslim yang punya konsekuensi. Ya. Gitu. Ya berarti ya kita harus banyak ya kajian-kajian mungkin, atau mungkin kajian mungkin ada sebuah usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar kita ya, penyadaran tentang bahwa jadi muslim itu sangat beruntung ya, itu adalah anugerah, hal yang nggak ternilai gitu Sat. Nah, itu memang harus terus disampaikan ya. Makanya kita sebagai teman yang sudah berislam, sudah mulai beriman, ajaklah teman-teman kita untuk bergabung dengan kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara menampilkan keakhlakan keislaman kita pada orang lain sehingga orang jadi pengen seperti kita. Makanya Rasul digambarkan seperti itu. Akhlakul Quran, akhlaknya Al-Quran yang berjalan gitu loh. Ya. Jadi Islam tuh ada pada diri Rasul sehingga orang pengen seperti Rasul. Makanya Allah katakan jadikanlah Rasul sebagai referensi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Ya. Nah, kita sebagai pengikut Rasul harus melakukan yang sama. Bagaimana kita menampilkan akhlak yang mulia bukan karena ingin dilihat orang, karena memang begitulah konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Ya. Jadi yang tampil itu bukanlah gimmick, tetapi memang realitanya begitulah seorang muslim, antara ucapan dengan perbuatan sama. Habit ya Ustaz. Bahkan ada ungkapan gini Ustaz. Jadi kalau masa lalu ya, dulu gitu ya, di era zamannya Rasul, tabi'in, tabi'at, itu orang tertarik Islam itu memang karena melihat figur yang memang mempraktekkan nilai Islam, dia tertarik lah. Bukan orang pada Islam. figur, perbuatan mereka. Iya, figur secara muslimnya. perbuatan Ustaz. Kalau figur kan seorang. Oh iya. Jadi ya komunitas lah, komunitas muslim. Enggak, kita bicara bukan masalah komunitas. Orang tertarik ke Islam itu karena perbuatan orang itu, bukan figurnya. Ya karena sikap ya orang itu. Iya, karena memang tingkah laku dan akhlaknya dia sebagai seorang muslim. Gitu. Nah, tapi sekarang itu Ustaz ya seorang tergerak ke Islam itu bukan dari perbuatan orang Islam itu sendiri ya, yang mereka melaksanakan komitmen sebagai seorang muslim ya, tapi karena mereka sudah membaca langsung dari sumbernya. Kan sekarang Al-Quran sudah banyak terjemahan berbagai bahasa, begitupun juga dengan hadisnya gitu ya, sehingga itu yang menjadi itu. Nah ini bagaimana ya, ya mungkin PR besar saja. Enggak, sebenarnya enggak ada persoalan, enggak ada masalah. Dia merujuk kepada hadis-hadis yang sahih segala macam, enggak ada masalah. Ya. Yang terjadi persoalan terkadang orang yang mengikuti ulama disalah-salahin gitu loh, karena dia nggak langsung ke Rasul gitu loh. Paham nggak? Ya, Ustaz. Nggak ada persoalan kita mah. Ya. Nggak ada persoalan. Ya. Itu ungkapan itu disampaikan dalam beberapa ya talk show. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, biar aja. Dan memang itu hasil survei kecil-kecilan, hasil survei interaksi sosial. Enggak, kita jangan sampai begini menyalahkan orang lain nggak berbuat nggak benar, padahal kita juga perbuatan nggak benar. Ya.
Apa yang salah Cok dia merujuk kepada Rasul? Memang begitu seharusnya. Tetapi jangan sampai orang yang merujuk kepada pendapat ulama-ulama ini nggak diterima. Nah, itu. Ya. Ya kan persoalan itu bukan pada rujukan atau tidak, tapi bagaimana ada tudingan-tudingan yang sebenarnya ini juga baru persepsi gitu. Nah kita nggak boleh. Ya. Gitu. Mengklaim bahwa kita yang benar, yang mereka salah, enggak juga gitu loh. Selama itu rujukannya benar, sahih segala macam. Makanya ulama Majelis Ulama Indonesia nggak pernah menyalahkan mereka. Tapi bagaimana kita duduk bareng sama-sama kita yuk. Ya, ya. Bicara kebenaran gitu loh. Ya berarti saja memang kita ini harus berkontribusi ya. Iya. Berkontribusi dalam hal yaitu proses-proses penyadaran ini kita harus sering memfasilitasi. Iya makanya saya berharap benar kepada saudara saya yang muslim, tampilkanlah sebagai alat muslim sebagai sebuah konsekuensi, bukan sebagai sebuah ingin lihat orang lain. Tadi kan orang yang sadar dirinya seorang muslim, dia akan berbuat apa adanya sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya. Gitu loh. Nah, cuman dalam kerjaan di lapangan nanti kan ada yang berkembang, ada budaya, ada segala macam gitu loh. Sehingga akhirnya ada perkembangan, ada yang bisa berubah, ada yang bisa bertahan. Nah, itu hal yang kayak gitu harus dipahami oleh kita. Ya. Karena ada satu kondisi yang memang kita nggak bisa memponis gitu loh. Karena ada suatu ungkapan dalam fikih juga jelasan. Kalau untuk menghindari mudarat yang besar, dia melakukan mudarat yang kecil diperbolehkan. Tapi bagi orang-orang yang hitam putih melihat isyarat hitam dan putih nggak bisa. Tetapi itu salah. Ya. Kesat. Kalau kita berkaca pada sejarah, ya kita lihat bagaimana para sahabat ya itu mempertahankan keislamannya, bahkan dipaksa untuk kembali kafir ya. Diboikot perekonomiannya, dipersulit ekonominya, bahkan beberapa ada yang dibunuh, ada yang syahid. Dan itu mereka yang mengalami hal itu memang mereka itu sudah pada puncak kesadaran bahwa Islam itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar lagi, yang tidak boleh hilang dalam diri mereka, apapun konsekuensinya. Dan itu ketika kesadaran itu sudah ada, mereka itu ya kondisi apapun ya mereka akan hadapi agar Islam, iman itu tidak hilang dari diri mereka. Dan mereka sudah memahami nilai Islam itu yang memang tidak bisa tergantikan. Nah ini mungkin saja. Iya makanya kan kata Allah wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang komitmen ya wa may yatasim billah. Ini kan kisahnya kan nyambung dari 101 102 ya kan? 101 itu sangat kaifa takfurun wa antum tusla alaikum ayatullah fikum rasul. Itu sih kisah siapa? Sahabat kan? Ya. Kisah sahabat karena Rasul hidup bersama mereka. Ya, seperti kisahnya Ammar bin Yasir dan ya, Sumayyah itu. Tapi ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai umat Rasul karena tetap Rasul bersama kita dalam artian hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya yang kita bisa pelajari, gimana hidupnya Rasul bisa kita pelajari gitu loh. Makanya komitmennya wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Ya. Ya. Bahkan kita menyaksikan juga Ustaz ya. Seri ya gini, maksud saya gini Mang Opik, ketika dia sudah punya kesadaran, apa yang dilakukan sahabat bisa kita lakukan. Nah itu. Kuncinya kesadaran. Jadi jangan lihat sahabatnya. Siapapun ketika proses kesadaran itu sudah dialami, itu bisa gitu Ustaz. Apalagi kadang-kadang kesan nanti kalau kesan iya wajar tuh sahabat kan begitu nanti ungkapan di luar. Ya jadi kan kesannya ada aku mah apa tuh? Nah itu hanya Kangina. Ya itu saja. Jadi ada sebuah sikap yang meminta toleransi, meminta dispensasi gitu. Wah, dah itu mah sahabat wajar. Mereka hidup di zaman Nabi, menyaksikan Nabi. Lah kita ulama, aktivis juga bukan. Doi juga bukan ya wajar lah, dia ada pewajaran sebetulnya. Tapi giliran asup surga menghayang lah pangtarikna gitu. Tapi diminta hal komitmen gitu. Kayak siapa ya? Ya bukan.
Api kenal kayaknya. Nah itu saat ya intinya ya ketika kesadaran itu muncul, semua orang bisa ya berkomitmen, berpegang teguh, beristiqomah kepada Islam itu saja. Oke, Sat. Tinggal yaitu saja ketika suatu kesadaran itu muncul ya tinggal merawat atau bahkan mengajak yang lain. Ya makanya kita lihat apa yang terjadi dengan penduduk Gaza. Ya. Komitmen dia. Karena dia sadar sebagai seorang muslim. Dia paham itu semua. Sehingga konsekuensinya harus dibunuh sekalipun nggak ada masalah. Kenapa? Mereka menyadari itu syuhada. Dan yang paling penting yang ini juga dikagumi ya, ketika mereka Padahal mereka diboikot secara ekonomi, diboikot segala macam, sama dengan kisah sahabat. ya. Dan mereka memahami ya ketika mereka terjaga komitmennya itu adalah syahid ya, mati dalam keadaan muslim itu ya. Nah ini luar biasa pemahamannya udah sampai situ, bahkan tidak hanya orang dewasa saya lihat ya. Itu sampai anak-anak pun luar biasa. Iya betul. Luar biasa ini. Sudah punya kesadaran itu ya. Tapi kita juga pahami bahwa tidak harus seperti itu untuk syahid itu. Ya, itu mah karena kondisinya seperti Ya, itu. makanya kita lihat adalah bagaimana seorang muslim yang sadar apapun konsekuensinya dihadapi gitu loh. Apapun konsekuensinya Dihadapi. Kenapa? Dia sudah beruntung sebagai seorang muslim. Maka Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Nah itu Sat. Tadi surat Al-Mu'min itu jelas ya. Dan puncaknya ujian itu adalah ketika situasi perang. Nah puncak. Iya. Sekarang kita lihat banyak orang yang tidak diberikan ujian dalam arti peperangan gitu. Itu banyak yang goyang dan banyak yang sudah jual iman dan melepaskan imannya kepada Allah. Hanya dengan urusan ekonomi. Ya. Mereka lihat makannya itu, minumnya air yang tergenang di jalanan. Kalau sudah nggak ada air, airnya dikasih limbah oleh Israel. Itu ya. Itu diserang dari segala sisi itu. Ya, tapi lihat wajah-wajah mereka tetap gitu loh. Ya, sudah dikondisikan dengan segala hal, tetap aja itu. Iya, tapi sekarang kan banyak anak muda yang gara-gara perempuan ditinggalkan agamanya karena ingin mencintai dia. Banyak itu. Gara-gara kerjaan ditinggalkan sholat karena dia akan dapat bisa menghidupkan keluarga segala macam. Ada itu banyak. Ada yang nggak kuat dengan di PHK, akhirnya ujung-ujungnya gantung diri jembatan. Ada itu. Oh, baru kejadian. Okay. Iya kan. Makanya kita sadarlah sebagai seorang muslim, kemudian konsekuensinya komitmen, perlahan tapi pasti. Dan Allah tidak memaksa kita maksimal dalam artian secara kriteria. Mastata'tum kata Allah. Kalau kita sanggupnya di situ, ya sudah, tapi Totalitas ya. Nah, sanggupnya itu. Makanya Allah menciptakan surga juga banyak tingkat. Artinya berbagai keimanan orang juga berbeda, nggak sama. Paling banyak tingkatan surganya. Nah, jadi ada ungkapan-ungkapan, berat jadi muslimah sih. Iya, makanya hadiahnya surga. Kalau ringan mah kipas angin, men. Ongko ngomong berat Jadi orang Islam ayeuna mah godaan loba berat po nama. Makanya hadiahnya surga. Disediakan bidadari. Iya. Subhanallah. Aduh. Ya diuji nggak mau tapi pengen dapat balasannya mau gitu. Makanya Allah katakan ista'inu bisobri wassalah. Ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabira, itu urusan yang besar. Kecuali hanya orang-orang yang kusuk bisa melakukan. Makanya kusuklah kepada Allah, tunduklah pada Allah. Nanti Allah rahmati, Allah berkahi sehingga dia bisa melakukan itu semua sebatas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Biasa. Allah nggak pernah membani kecuali dia sanggup memikulnya. Dan tolong jangan nanti kita di luar, di lapangan ada orang yang dapat ujian dari Allah, kemudian dia ternyata
nggak kuat secara ujian, dianggaplah ujiannya di luar batas kemampuannya, berarti dia menuding Allah. Saya juga hanya menjustifikasi kayak gitu. Iya, nggak bisa. Karena Allah sudah komitkan, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang-kadang kita menyimpulkannya begitu. Kalau orang yang nggak kuat menghadapi kesulitan hidup dianggap over kapasitas atau under kapasitas. Kalau kita mengatakan sudah nggak sanggup dia melakukan itu, maka dia berbuat kayak begitu yang tidak Allah sukai, disebutlah ujiannya melebihi batas kemampuan. Berarti dia menuding siapa? Allah yang memberikan ujian. Padahal Allah Maha tahu ya. Bukan, Allah sudah mengatakan langsung, Allah membebani suatu kaum itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tinggal sikapnya benar tidak dalam menghadapi ujian itu. Kalau dia benar, Allah tambah dengan kenikmatannya. Kalau dia nggak kuat, dalam artian nggak kuat, dia nggak bersikap nggak benar, ya sudah, sebagai akhir hidup dia begitu. Ya, jadi sikap menyalahkan Allah, menyalahkan Islam karena adanya beban berat dalam hidup itu, Ustaz. Ya karena tadi nggak kuat. Bukan, kadang ada pemahaman bahwa ujian saya nggak sanggup saya memikulnya. Itu bahasa begitu. Sebenarnya bukan nggak sanggup, dia gagal. Cuman seringkali gagal itu dianggap tidak sanggup. Tapi kita harus pegang pernyataan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sebenarnya ujian datang dari Allah semuanya kita sanggup, asal kita tadi komitmen pada Allahnya kuat, kemudian kita terus beriman pada Allah, kita terus beramal pada Allah, nanti Allah berikan petunjuk, kata Allah tadi. Makanya kata Allah, orang yang susah disebutkan apa? Wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada yang sabar. Ujian lo citakan tuh, dari mulai sedikit ketakutan, kemudian kelaparan, kemudian masalah nggak beres-beres, kemudian mental dikebat-kebit oleh persoalan hidupnya. Kata Allah, wabasyiris sabirin. Dari itu ujian-ujian ya. Iya, yang artinya timbul. Iya, artinya ketika dia berkomitmen dengan sabar, tetap bertahan sama Allah, itulah batas kemampuan dia. Allah turunkan nanti solusi-solusinya. Kalaupun dia harus meninggal dalam keadaan ujian itu masih berlangsung, masuk surga, men. Nah, itu. Cuman bagi orang yang melihat ketika dia ujiannya berat, kemudian dia meninggal dalam menanggung ujian, tapi meninggalnya dalam keadaan benar, itu adalah kebaikan. Nah, ketika ada orang yang akhirnya bunuh diri, dianggaplah sebagai bebannya terlalu berat. Boleh nggak? Enggak, itu kata manusia. Eta kagunya beban berat. Jadi we gitu. Jadi we bunuh diri. Jadi we pindah. Tersanggup gua ya. Berat, men gitu. Berat. Dalam, men, dalam. Ya. Ketika dapat anugerah itu, nah ini mungkin sebuah kesimpulan. Bukan berarti bebas dari ujian, bebas dari kesulitan, ya. Bebas dari permasalahan. Ya. Seperti tadi yang tentang Arab Baduy tadi, ya. Jadi, ya kita baru sebatas dapat posisi atau status sebagai muslim tapi belum mukmin gitu ya. Iya, karena Islam itu pintu gerbang. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, disebutlah dari seorang muslim. Ya. Ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya posisi dia akan tunduk pada Allah SWT. Ya. Nah, itu muslim. Ya. Tapi ketika dia sudah melaksanakan ketundukannya, disebutlah muslim tapi beriman. Nah, gitu loh. Atau bahasa lainnya dia mukmin. Ya. Mukmin muslim juga. Cuman tingkat yang berbeda dengan muslim umum gitu. Makanya kita nggak boleh mengatakan pada orang yang sudah bersyahadat walaupun belum ibadah pada Allah sebagai orang kafir, jangan. Karena dia belum belajar, maka berikan dia waktu untuk belajar. Doakan dia agar dia menjadi seorang mukmin begitu.
Ya, Ustaz. Sebagaimana orang Arab Badui datang kepada Rasul mengaku beriman, kata Allah jawab belum beriman karena baru tunduk gitu loh. Nah setelah dia taat baru bisa dikatakan dia beriman setelah ada actionnya gitu. Ya. Ustaz, mungkin ini menjelang penutup, kira-kira apa Ustaz, kita ya sebagai orang muslim ya boleh jadi yang memiliki sedikit kesadaran sebagai seorang muslim untuk membantu orang-orang yang belum sadar, kira-kira proses-proses yang paling efektif apa Ustaz? Supaya menyadarkan mereka bahwa wah jadi muslim itu luar biasa. Banyak berbuat baik lah. Supaya Tapi mereka tertarik gitu iya, Ustaz. berbuat baik yang benar karena Allah, bukan karena ingin dinilai oleh Allah sebagai orang baik. Ya, Lillahi ta'ala, berbuatlah yang baik semampunya, silakan. ya. Membuat baik supaya mereka itu ini ya Ustaz ya. Tertarik. Nggak usah boleh supaya orang itu tertarik, nggak perlu yang kayak gitu-gituan. Sudah berbuat baik yang benar aja lah, sesuai karena Allah SWT. Masalah dia akan tertarik pada kita itu urusan Allah, karena hidayah milik Allah bukan milik kita. Jadi berbuat baik saja ya Ustaz ya. Buat baik ya. Nanti ya kalau kita ajak jadi gampang gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, gitu ya. Intinya. Dan itu bentuknya mah semampuan setiap orang beda-beda. Betul. Gitu. Makanya ketika kita memahami bahwa kita hanya berikhtiar, hasilnya terserah Allah, membuat kita nggak akan pernah jera, nggak akan pernah langsung kita mengatakan capek percuma saya ngomong gini nggak ngerti juga, nggak denger juga, bebal emang dia. Nah, itu menjustifikasi gitu kumaha Ustaz? Nah, itu makanya karena kita fokus kepada apa yang kita mau. Iya. Emang nggak sabar. Dia orang baik tapi dia berpikirnya apa yang dia mau. Saya pengen dia itu sadar, saya ingin dia itu rajin ibadah, saya maunya dia tuh begitu, saya maunya bukan karena Allah. Jadi berbicara apa yang saya mau ya pada akhirnya, bukan yang Allah mau nanti. Ya itu Ustaz, gampang merasa lelah, gampang putus asa ya. Karena fokus pada hasil. Kalau dia sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah, dia nggak akan pernah berhenti. Dia akan terus berdakwah sampai dia meninggal dunia. Ya. Makanya baginda diminta oleh Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu. Hendaklah kamu ya Muhammad selalu bersabar dengan orang-orang yang selalu berdakwah kepada Tuhannya pagi dan petang, siang dan malam, hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, hanya ingin bertemu dengan Allah. Ya. Jadi dia berbuat itu bukan karena apa-apa, karena memang dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya betul Ustaz. Nah, ini ya satu lagi Ustaz. Nah, justru lingkar terdekat kita ini yang lebih diperhatikan ya, istri dan anak ya. Bagaimana menyadarkan bahwa Islam itu adalah anugerah teragung. Ya tapi tetap jangan sampai kita terjebak apa yang kita mau. Ya apalagi itu ya. Kadang-kadang justru tantangannya itu kalau ke keluarga kita, istri dan anak itu. Ya itu maka kebanyakan sampai ada seorang istri bilang kepada saya nggak rela sampai kapanpun kalau suami saya masuk neraka. Kayaknya keren kan? Oh kayak dia sendiri yang punyanya. Bukan itu maksud saya. Oh, bukan Ustaz. Dia bicara kayaknya benar gitu, kayaknya hebat, istri yang hebat gitu kan, nggak mau suaminya masuk neraka. Siapa yang mau keluarga masuk neraka? Nggak ada yang mau. Hatta sekalipun Nabi, apalagi Rasul, apalagi Nabi nggak mau keluarga masuk neraka. Lalu bagaimana dengan Rasul Nuh alaihissalam? Yang Allah katakan istrinya masuk neraka. Nabi Lut juga saja. Itulah dia. Tugas dia adalah berikhtiar saja, beramal. Hasilnya serahkan sama Allah. Tapi kalau ditanya keinginan kita, ya semua orang ingin sukses lah. Semua ingin keluarganya masuk surga. Semuanya. Itu harus muncul agar kita punya spirit, agar kita punya semangat. Intinya jangan bosan. Itu. Proses terus dilakukan. Itu. Walaupun hasilnya belum terlihat saat. Itu. Ya. Boleh jadi prosesnya panjang. Nggak sebulan, nggak setahun, bahkan mungkin sekian tahun ya. Kan dia seolah mengingatkan ketika dia mengatakan saya nggak rela suami saya masuk neraka, berarti dia nggak rela dengan keputusan Allah, nggak nerima dengan keputusan Allah.
Lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka nggak bisa berbuat apapun untuk kedua istri mereka, yaitu Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Mereka nggak bisa berbuat apapun untuk menolong istrinya, karena Allah sudah putuskan dia masuk neraka. Tapi dia nggak pernah berhenti sampai menjelang mati. Istrinya masih berdakwah, masih optimis, dan tidak pernah mengatakan, menuduh Allah dengan bahasa seperti itu. Saya nggak rela sampai kapanpun. Berarti dia nggak rela dengan urusan Allah. Coba buka ayatnya. Surat 66 ayat 10. Surat 66 Ayat 10. Surat At-Tahrim, Ustaz. Ya. Di Surat At-Tahrim ayat 10, Allah membuat perumpamaan bagi orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka kedua suami itu tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah ini Ustaz, ada sebuah pengalaman kata yang luar biasa ya. Jadi kedua istri ini, ya, wanita ini yang tidak lain adalah istri Nabi, ya bahasanya di sini adalah dititipkan kepada dua orang hamba yang soleh dan kami, yaitu Nabi Nuh Lut ya. Tapi dari si bahasanya berkhianat ya. Ya. Dan kedua suaminya itu dalam hal ini Nabi Nuh itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan dilupakan. Ya. Bahasa Allah kepada kisah Nabi Nuh dengan Nabi Lut adalah kedua istri berkhianat kepada siapa? Di sini kepada suami-suaminya, bukan kepada Allah kan? Bukan. Kepada suami kan? Ya. Artinya berkhianat pada suami sama dengan berkhianat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah perintahkan seorang istri taat kepada suaminya. Dan penyebab wanita banyak masuk neraka adalah tidak bersyukur dengan adanya suami. Sehingga ulama mengatakan, ulama kita, pintu surga seorang wanita adalah ridho suaminya. Kalau kita laki-laki, ridho ibunya. Ibu. Nah ini banyak yang diabaikan oleh para wanita, para istri. Sampai ada ulama mengatakan walaupun dia rajin ibadah, dia baca Quran banyak, dia saum Senin Kemis, kalau dia tidak mampu membuat suaminya ridho, nggak ada nilainya akhirnya. Ketaatan pada suami itu yang di sini ya, Ustaz. Lihat ayat 10-nya, ayat 11 saya baca, menarik ini. Ayat 10 ayat 11, Ustaz. Ayat 11 sekarang. Oke, ayat 11 ya. Allah juga membuat perumpamaan bagi orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Kita tahu Siti Asia itu suaminya siapa? Fir'aun. Tapi lihat doa Siti Asia. Ya. Selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun, bukan dari perbuatan suamiku. Di sini sebutkannya Fir'aun bukan suami, Ustaz. Iya, karena suami itu bukan orang. Suami itu status. Yang dimana konsekuensi seorang istri taat pada suami. Terlepas suaminya bagaimana? Oh ya, Fir'aun ini, Ustaz. Ya. Tetapi sebagai seorang suami juga jangan manfaatkan posisi ini sehingga dia nggak muncul rasa maaf pada istrinya. Lihat Nabi Nuh, kurang apa posisi suaminya dia, sampai lo mengatakan azwajukum auladukum, aduh istri-istrimu, anak-anakmu bisa jadi musuhmu, fahzaru, maka hati-hati. Tapi lanjutan apa? Maafkan dia, lembutlah pada dia, dan minta ampunlah kepada Allah tentang dia. Itu Allah perintahkan seperti itu. Iya. Kalau Nabi laki-laki kebanyakan sekarang nganu anyar. Boleh nggak maga? Ya. Wah ini kurang maksimal.
bukan diperbaiki saja. Ya, Ganti. Tema kita anugerah muslim ya. Ujung-ujungnya sok aya wae terselip-selip. Ya. Dan fenomena yang kita saksikan bahwa ini jadi banyak yang baru masuk Islam tuh justru komitmennya lebih bagus ya. Iya, makanya kesalahan itu makanya orang yang masuk Islam dari dewasa ya dengan orang yang dari lahir itu berbeda perkembangannya kalau dia nggak belajar. Dan itu karena yang masuk Islamnya dewasa, dia rajin belajar. Kuncinya bukan dewasanya dia baru masuk Islam, rajin belajarnya. ya. Dia semangat dia untuk mengkaji Islam, dia semangat untuk menggali karena ingin jadi muslim sebenarnya, maka melejitlah dia. Sementara yang dari lahir gitu Ya. Dan luar biasanya mereka meninggalkan kehidupan yang lalu yang boleh jadi itu memang bukan boleh jadi lagi yang memang ya itu akan mengganggu proses keislamannya, proses komitmennya dia. Itu tadi makanya dengan dia sadar sebagai seorang muslim maka melejitnya luar biasa. Ya. Kebayang kalau yang dari lahir dia sudah sadar oleh orang tua dididik sampai dia balik dan baliknya dia sadar, itu akan leading dia itu. Ya. Untuk diri dia sebagai seorang yang sadar sebagai muslim. Ya. Karena dia perjalanannya ya prosesnya lebih panjang. Iya. Seharusnya seperti itu. Gitu. Makanya muncullah hadis manjada wajada. Jadi ikhtiarnya itu mendatangkan rahmat dari Allah. Yang mengubahnya dia adalah Allah tetap. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dialah yang memperbaiki amal-amalmu. Allah tetap. Jangan ada klaiman di situ. Semuanya rahmat Allah. Makanya birahmatika fi ibadikas sholihin. Dengan rahmatmu masukkan aku dalam golongan orang yang soleh. Termasuk dalam bangun keluarga juga begitu. Semuanya kita mengharapkan rahmat dari Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita ulama atau apa. Bukan. Semuanya birahmatillah. Karena rahmat Allah. Maka kita minta ya arhamar rahimin irhamna. Ya. Nah setelah proses sadar itu selanjutnya adalah bersyukur ya, pasti akan muncul gitu sebagai seorang muslim. Nah refleksi dari sifat syukur itu ya dia akan menjadi pribadi yang taat pada perintah Allah ya, dan dia juga akan menjauhi setiap larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan insya Allah kalau ini istiqomah ya insya Allah dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, itu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan ya mudah-mudahan ya, dan mudah-mudahan insya Allah ya kalau seperti itu ya, orang tadi itu adalah termasuk orang-orang yang dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tidak meminta untuk menjadi seorang muslim ya, dan dia ternyata Allah pilih menjadi seorang muslim dan dia komitmen kepada Islam ya sepanjang hayat, dia melakukan ketaatan dan pada akhirnya Allah wafatkan sebagai seorang muslim. Dan doa-doa yang dipanjatkan itu adalah doa supaya tadi ya Sat ya, bagaimana bisa terhindar dari kefasikan, doa untuk istiqomah dalam kebaikan dan menjalankan ketaatan. Yeah. Dan yang terakhir ya doa supaya diwafatkan dalam keadaan Islam. Iya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Bahkan ada sebuah kutipan ya Allah, yaitu ada seorang syekh ya Allah kau memberikan Islam padahal kami tidak memintanya, tapi sekarang kami ya memohon kepadamu untuk menganugerahkan kepada kami surga karena kami memintanya gitu Ustaz. Nah gitu Ustaz. Iya. Nah ini mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan di dalam podcast ini bisa menjadi jalan untuk proses kesadaran bagi saudara kita dan juga merefresh kembali kita sendiri ya Ustaz ya. Iya. Bagaimana bahwa menjadi seorang muslim itu adalah anugerah teragung, anugerah yang tertinggi. Iya. Ya, apalagi kita yang jadi muslim sejak lahir, dan itu adalah kategori sebagai orang-orang yang terpilih ya Ustaz ya. Yes. Ya, mudah-mudahan ini jadi sebuah jalan di penyadaran bagi teman-teman saudara-saudara kita dan juga merefresh kembali kita semua.
Baik, Sat, ada yang mau disampaikan lagi, Sat? Cukup lah. Cukup ya. Sudah vaksin terus. Insya Allah kita ketemu lagi di seri berikutnya. Seri sekarang mah tentang ya anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita bicara tentang Anwar Tagu sebagai Muslim ya, sejak lahir. Nah, nanti kita akan berbicara tentang seri anugerah yang lainnya. Ya, mungkin penasaran ya, nantilah tunggu lagi lah di podcast berikutnya ya. Insyaallah. Baik, itu saja rekan-rekan semua, saudara-saudari semua di Ngopi ala Kadarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diedit nih mah.